tadi ada, iya. Terputus. Iya, terputus suaranya. Iya, terputus. Iya, putus-putus, Mbak. Iya, mungkin kita buat berkala 2-3 siswa. Jadi nanti kita buat secara bergantian, Mbak. Selama nanti ada pemesanan, ya. Biasanya per magang itu berapa ini, Bu? Berapa lama waktunya siswa-siswa? Tergantung dari jumlah pemesanan kan, Mbak. Misalkan untuk pesan banyak itu ya kita mungkin untuk waktunya lebih lama. Oh, nggih. Karena anak nanti di mulai di pengolahannya sampai nanti pengembangannya selesai nanti. Siap nggih, Bu. Nggih, terima kasih Bu. Mohon dibantu terus siswa-siswanya biar produknya itu bisa diterima di pasaran lebih bagus lagi baik secara rasa dan kemasannya. Nggih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nggih. Kalau yang ini Pak, kira-kira dari 20 siswa per tiap bidang itu berapa orang kira-kira yang sudah setiap bidangnya itu kira-kira berapa orang yang muncul sebagai jiwa usahanya? Pionir ya, pionirnya SMA Karang ya, pionirnya dari 20 ini. Dari tim trainernya mungkin yang lebih detail. Iya, monggo. Bu Ririn dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Ibu. Mbak Nika lagi. Gini Mbak Nika, kalau di SMA 2 Karangan ini kan sebenarnya bukan alasan ya kalau kita keterbatasan segala hal untuk tidak maju itu bukan alasan sebenarnya. Betul. Asalkan ada niat gitu. Ini kita mengupayakan terus memotivasi, memberikan contoh, memberikan stimulasi gitu. Kalau sampai saat ini nggak banyak Mbak, terus terang kita jujur nggak banyak yang punya jiwa entrepreneur itu nggak banyak. Itu dari 20 orang itu yang benar-benar bisa kita lepas mungkin ya nggak sampai 10 orang, 5 itu sudah luar biasa kalau menurut saya. Jadi mereka ada yang sudah kalau dikasih kesempatan magang itu memang benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Kemudian dari situ mereka sudah ada yang buka jualan online gitu. Ya, karena saya punya pengalaman di jualan online, jadi saya nggak punya toko offline-nya. Jadi saya ngedrill mereka untuk mencari celah bagaimana caranya pun punya modal sama sekali gitu. Jadi salah satunya itu di DT kita itu kan sudah menjual beberapa produk. Nah di situ kan ada pemasukan, ada laba. Jadi laba itu bisa dipinjam oleh siswa kita yang mau merintis usaha atau jualan online gitu. Terus saya kasih tahu mereka, biar kamu nggak rugi, kamu open order dulu. Jadi produkmu itu made by order, saya bilang gitu. Jadi kalau misalnya kamu buat produk dulu, terus dipasarkan, belum tentu produkmu laku. Tapi kalau kamu udah launching gambarnya dulu, jualan dulu, made by order, itu produk yang kamu buat pasti laku. Jadi nanti nggak ada ruginya, saya bilang gitu. Jadi nanti modalnya itu yang dikembalikan ke sekolah, sementara labanya untuk mereka sendiri. Itu salah satu caranya kayak gitu Mbak. Tapi yang nggak banyak yang mau berusaha bekerja keras seperti itu tuh nggak banyak. Karena mungkin Mbak, ada keterbatasan peralatan, ada keterbatasan letak geografis. Kalau misalnya meskipun di sekolah ini saya bebaskan, kalian boleh memakai
peralatan masak yang ada di sekolah untuk usaha kalian silahkan. Kalau misalnya pas Sabtu Minggu kalian kosong, boleh silakan pakai. Saya bilang gitu. Tapi karena letak geografisnya terlalu jauh dari sekolah dan harus menempuh medan yang lumayan susah, itu ada beberapa siswa yang surut, motivasinya itu surut gitu. Tapi kalau yang udah terbiasa dengan hiruk pikuknya di dataran gitu, mereka sudah bisa melihat peluang, sudah bisa diajari, sudah bisa diarahkan gitu. Itu Mbak Nike. Sip, bagus Bu, 5 dari 20 itu seperempatnya berarti itu sudah bagus untuk tahun pertama dan dengan penghasilan yang seperti itu tadi. Mungkin nanti bisa ditambahkan motivasi kalau misalkan kesusahan untuk alat-alat nih Bu, karena di bakery mungkin diajarkan untuk terserah mau usaha apa dulu, yang penting jiwa usahanya itu bisa tumbuh dulu. Kayak kemarin saya juga gitu sama adik saya kan juga di SMK Bu, di bagian tata boga. Ketika WFH kan karena akhirnya nggak tahu di rumah bikin mau ngapain, ya paling bikin makanan. Akhirnya terpikir kemarin tuh kayak bikin chicken pop, bikin cireng, bumbu rujak lah yang apa ya. Akhirnya kemarin kan juga gitu kan di Ndongko juga, kalau tidak di online kan ya seperti tadi Bu Ririn bilang, akhirnya ya bikin di foto, kemasannya angle fotonya yang dibuat bagus, dipasarkan ke teman-teman SD SMP-nya dulu. Akhirnya ada permintaan baru dibuat kayak gitu. Memang itu salah satu cara yang paling mudah. Nggak harus untuk membuat roti-roti yang berat dulu Bu. Misalkan mau membuat salad atau apa, nggak apa-apa, pokoknya jiwa usahanya itu dimunculkan dulu. Dan kalau memang kalau anak kan biasanya kalau sudah pernah merasakan dapat uang sendiri dari usahanya, itu kan motivasinya dikit-dikit akan tumbuh seperti itu. Iya Mbak Nike, ini awalnya saya minta mereka untuk mengasah mental ya. Jadi mereka ngambil aja misalnya kayak Mbak, roti canai atau roti Mariam. Itu dari frozen food itu kan lebih murah tuh harganya. Terus kemudian mereka open order untuk dipanggang sendiri di rumah, dikasih topping sendiri di rumah gitu. Jadi awal mencari pengalaman itu dari nggak harus mereka buat dari awal sendiri, karena memang butuh keterampilan dan passion kalau buat produk itu. Jadi kalau belum kualitasnya belum bisa bagus, itu nanti malah akan Mbak bahasanya merungkesi usahanya. Saya tekankan ke mereka, kalau mau jualan produknya kualitasnya harus oke dulu. Baru nanti di situ kekuatan dari mulut konsumen itu bisa menggerakkan tetap beli tempat kamu, karena di situ kualitasnya sudah terjamin gitu. Kita nggak perlu promosi kemana-mana, kalau ketahuan kualitasnya sudah bagus, itu nanti kita akan dicari gitu. Makanya jangan asal-asalan makanan kalau memang belum layak untuk dijual. Saya bilang gitu. Betul Bu. Rasa itu, kalau makanan rasa itu utama, setelah itu baru packagingnya juga. Terima kasih Bu. Semoga ndak patah semangat buat bimbing siswa-siswanya. Kalau yang untuk di bagian MM gimana Pak? MM. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk bagian MM itu biasanya anak sudah bisa desain. Terus ada beberapa anak yang sudah buat, ada pesanan itu. Tapi biasanya jasa desain di sini katanya. Untuk mencetaknya di sini stiker di luar. Ya. Kalau dari 20 orang sama seperti yang Boga, kalau dari 20 orang yang di kelas MM, kira-kira ada berapa anak yang bisa menjual jasa untuk mungkin buat desainnya atau membuat
produknya seperti stiker atau yang lainnya, Pak? Ya sekitar kemarin ada anak itu dapat pesanan katanya untuk desain itu stiker sekitar ada 5 ya saya kira. Ini 5 anak nggih, Pak. 5 anak. Nggih. Bagus. Iya. Untuk pertama karena Iya. nggak semua sekolah itu misalkan walaupun dari sekolah bagus tapi ketika sudah jalan ya sudah sekitar hanya ikut untuk kegiatan ini tapi untuk mencoba usaha sendiri itu masih kurang. Jadi 5 dari 20 itu menurut saya sudah sangat bagus, Pak. Nanti tinggal sama seperti yang di Bu Ririn, tinggal ditingkatkan apa aja, apalagi kan kalau desain itu bisa jual jasa desain itu kan juga sekarang harganya juga lumayan ya Pak, kalau memang nanti sudah bisa lihat marketnya. Jadi itu yang harus ditekankan ke siswanya nanti. Iya, kendalanya bisa anaknya di rumah itu ada yang nggak punya laptop gitu. Iya. Jadi pasti pakai aplikasi-aplikasi yang ada di Android ya Pak biasanya. Iya. Canva atau apa itu nggih. Nggak apa-apa Pak, disemangati terus, itu kan bekal nanti misalkan ada rezeki atau pas sudah balik kondisi normal kan mereka tinggal menerapkannya di sekolah pakai fasilitas dari sekolah juga. Iya, bisa. Iya. Gitu. Kalau ada tambahan lagi Pak, mungkin kalau dari Pak Agus seperti apa? Terima kasih Bu Anung, Bu Niko. Ini karena kita baru tahun pertama, kita berusaha untuk lebih selektif lagi di dalam memilih siswa. Memang kita kemarin untuk di dalam pemilihan siswa sebenarnya kita minta sekitar 5 keterampilan. Ini kita baru terima 2, itu sudah kebetulan kita benar-benar punya mumpuni nggih Pak. Karena memang mumpuni karena memang punya usaha sendiri dan sudah maju sehingga anak-anak di dalam mendidiknya tidak pakai teori. Langsung praktek. Benar-benar langsung praktek sehingga diterima oleh anak-anak, dan memang kalau waktu praktek memang mulai siang sampai sore memang cukup lelah. Ini bilang saya kata trainernya itu bener tapi senang menurunkan ilmunya kepada putra putrinya sehingga nanti bisa ke depan lebih baik lagi, dan alhamdulillah kita juga punya operator yang canggih. Makanya kalau saya rapat di sana tuh tampilannya laporan berbeda dari yang lain ini Pak. Iya, di putaran pertama memang kita siapkan dengan baik supaya kita mengangkat SMA 2 karena menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya ada satu Mbak Nika permintaan. Nggih Pak, monggo. Masalah TKR. Oh nggih, TKR. Kebetulan anak-anak belum terwadai total. Kita sebenarnya punya 4 sepeda motor di sini. Sudah pernah, cuma kalau kita nanti mau mengembangkan kita memang dari segi biaya tidak tutut, barangkali bisa ditambahkan nanti tata busana sama TKR. Kita sudah punya siap 4 kendaraan di sini, nganggur istilahnya, nganggur, tapi tidak bisa dipraktekkan, dan ini menjadi anak-anak. Bagus kapan TKR-nya dibuka, kita dapatnya cuma 2. Ya, di kalangan 1 itu sebenarnya tidak butuh sebenarnya loh. Di sana dapat 7, kita malah dapatnya itu loh. Mungkin ada pengalihan atau apa sehingga yang di sini mungkin kami berusaha untuk benar-benar tidak pakai teori. Jadi sini memang kami utamakan tidak usah teorinya dikit aja. Kalau SMK kan 30-70. Nggih, betul Pak. Hanya 10-90 kita. Teorinya 10. Langsung terjun kalau bisa Pak ya. Langsung praktek, iya. Bahkan kita sudah connect dengan Disnaker Provinsi, Disnaker Tulungagung, Disnaker
Trenggalek bener-bener sudah kami layani sebenarnya untuk pengembangan double track ini. Cuma ini karena kondisi COVID agak terganggu Mbak Nika nih. Agak jadi ini kalau misalkan anak-anak nanti alat kurang, kita sudah kerjasama dengan BK dan MUI-nya sudah jadi, dan kita satu-satunya di Galek di Tulungagung yang punya BKK. Oh, nggih, Bisa kerja khusus. Oh iya, kita satu-satunya SMA. Mungkin juga termasuk juga masih sangat langka sekali, sudah dipercaya di dinas untuk tingkat Tulungagung. Bahkan kemarin kepala dinasnya Disnaker sudah ke sini, kemudian provinsi turun di SMA juga Karangan dan juga menyambut sebenarnya. Contohnya ternyata tata busana juga dibutuhkan. Gitu. Jadi ini kita punya potensi, hanya kita memang setelah Mbak Nika kita di dan ternyata karena dekat sungai, dekat kuburan, tapi malah anak-anaknya semangat, guru-guru kami semangat ini. Iya, ada dukungan dari kemudian bendera kami juga pinter masak juga. Ini kalau tenaganya Ririn itu kurang, ini Bu Nur Umami juga siap, sampai bendera juga membantu. Jadi tim kami kalau pelatihan utuh, ada trainernya ada, yang ada di sekolah jadi utuh sama siswanya sampai sore. Sudah biasa seperti itu. Ngatan Mbak juga mudah-mudahan ke depan kita jauh lebih baik lagi, siap menerima program DT selanjutnya. Amin, Pak. Mungkin bisa ditambah untuk sekolahan kami sehingga nanti ke depan bisa kami siapkan lebih baik. Kalau umpama nanti Mbak Nika bisa ke sini lebih enak lagi sebenarnya, tidak pakai webinar ini. bisa Nggih. Makanya kemarin tuh sebenarnya pulang itu kok ya pas kondisinya seperti itu, kalau misalkan enggak kan bisa sekalian keliling Pak. Jadi walaupun kemarin pulang hampir 3 bulan di rumah ya tidak berani kemana-mana. Oke. Ya. Oke. Kalau untuk Instagramnya di SMA Negeri 2 Karangan itu kemarin yang SMA Dwika itu nggih Pak nggih? Iya. Itu mungkin brandingnya lagi untuk digiatkan siswa-siswanya yang setelah kegiatan apapun itu untuk tetap dipublikasikan biar lebih ini lagi. Nah, diingatkan. Oke, diingatkan. Jadi brandingnya biar lebih kuat. Nanti kan apalagi misal ada produk yang memang bisa saya bantu untuk pasarkan di sini kan bisa saya share juga gitu Pak. Oke, terima kasih. Ini kita memang tahun pertama dibantu Mbak Nika nih, dibantu karena kita tahun pertama berusaha untuk nguber untuk yang tahu kan juga kelas-kelas. Monggo Pak, nomor saya open Pak, yang biasa saya pakai untuk menghubungi Pak Agus, itu bisa misalkan nanti dari siswa-siswanya atau dari trainer mau diskusi, monggo silakan bisa di nomor saya yang biasa dihubungi untuk Pak Agus, nggih. Itu bisa di-share. Saya open untuk diskusi gimana. Kalau ini untuk tambahnya, nanti minta untuk data profil sama katalognya SMA Negeri 2 Karangan, ya Pak, untuk dilaporkan ke ini, ke pusat. Nanti bisa dikirimkan baik ke email saya atau ke nomor saya, nanti saya infokan ke ini. Siap. Saya tulis di grup Zoom chat. Nika Vista kita teknosains.co.id. Nah, itu email dan nomor saya, Pak. Bu, monggo kalau mau disimpan atau nanti mau diskusi lebih lanjut dengan saya via WA, monggo silahkan. Insya Allah kalau tidak ada urusan yang urgent,
saya sempatkan untuk membalas dan diskusi dengan siswa-siswa maupun trainer sekalian, nggih. Terima kasih. Oke, untuk Pak Agus saya tunggu datanya untuk siswanya, nggih. Mungkin Ya. atau misalkan ada yang siswanya bisa berkata dengan trainer, bisa satu gitu, nanti kan bisa apa, karena kan di Sabtu Minggu juga, ya Allah, karena kan ada kegiatan di sekolah, insya Allah enggak mengganggu, nanti biar siswanya bisa dipandu tentang materinya ketika pelatihan. Mbak Nika mulainya kapan? Mulai Sabtu depan? Tanggal 27 dan tanggal 27 dan 28 jam 9 sampai jam 3 sore. Nanti istirahat di jam istirahat siang. Jadi memang satu hari langsung 5 jam training, tapi nanti setelah hari Minggu setelah selesai pelatihan tetap ada konsultasi di grup Zoom itu. Nanti siswa misalkan sudah mulai usaha, ada kendala untuk pengembangannya atau sharing gimana solusinya atau gimana, itu nanti bisa dengan trainernya seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi memang produk-produk seperti di Surabaya itu kan ada lapis Surabaya itu, Pak. Lapis Surabaya dan usaha-usaha tas yang di daerah Surabaya sana itu beliau yang kayak dari mendesain sampai melaksanakan evaluasi dan sebagainya. Jadi insya Allah trainernya memang mumpuni untuk pengembangan bisnis seperti itu, Pak. Jadi semoga nanti bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, atau mungkin kalau misalkan siswanya takutnya tidak bisa menyampaikan dengan baik, bisa dibantu dengan datanya trainer, nanti tim siswa yang rumahnya berdekatan dengan trainer tersebut bisa ikut di satu akun seperti itu. Nggih, monggo nanti siapa yang diserahkan datanya ke saya nanti bisa saya daftar. Nggih, saya sebagai orang Trenggalek dapat amanah di Kabupaten Trenggalek untuk jadi koordinator kabupaten, ya hanya ini yang bisa saya bantu, Pak. Kalau membantu langsung karena keterbatasan jarak, jadi apa yang bisa saya fasilitasi untuk pengembangan, insya Allah saya bantu gitu. Pokoknya gimana baiknya bisa berkembang untuk SMA Negeri 2 Karangan. Okay. Amin. Memang gitu kan, memang Trenggalek kelihatannya memang hasilnya untuk meningkatkan ini juga nih Pak, pendapatan tingkat produktivitasnya dari kabupaten. Otomatis jadi harus siswa-siswanya yang masih muda-muda ini yang harus gercep untuk membantu kabupaten meningkatkan produktivitasnya. Iya, termasuk kan ini berarti termasuk konektor. Termasuk konektor lah ya, bener. Alhamdulillah. Provinsi, karena makanya kan Galek kan ditanya paling banyak ini. Sekolahannya ditanya 8 loh. Nggih, 8 Pak. Dari kabupaten-kabupaten lain kan paling ada yang Trenggalek cukup banyak Pak, 8. Ada yang 9 di kabupaten lain, tapi kan juga tidak banyak. Lahannya banyak, iya. Iya, makanya kalau lagi monef gitu kadang bingung untuk membagi waktu, karena saya sendiri karena masih bekerja di perusahaan, jadi bisanya menyempatkan di Sabtu Minggu. Makanya kalau lagi monef untuk offline itu sebisa mungkin disempatkan pulang untuk monitoring seperti itu. Iya, sambil pulang sambil monef. Nggih, kalau nggak gitu jarang pulang Pak, sudah kalut sama kerjaan di kantor. Nggih. Iya, sekarang kerjanya tambah banyak ya Pak. Iya, apalagi WFH kemarin malah dari pagi sampai pagi lagi ngadepnya laptop terus.
Karena kayak saya kan di bidang pelatihan juga Bapak, jadi kalau kegiatan kena pandemi seperti kemarin itu kan pelatihan yang diadakan secara offline itu kan kita tidak bisa melaksanakan. Akhirnya melakukan pengembangan, membuat seperti ruang guru kayak gitu. Jadi bikin platformnya sendiri agar bisa dibuat pelatihan secara online. Jadi kemarin tuh ya Mbak Niko, ngadepnya. kantornya apa, Mbak? Kantornya apa, Mbak Niko? Tempatnya. Saya di perusahaannya ITS, Bapak. Jadi ITS itu, ya ITS itu memiliki perusahaan di bidang konsultan jasa dan pelatihan. Nah, saya di bidang yang pelatihannya, kayak gitu. Iya. Makanya kemarin Kantornya waktu berarti ada di ITS, double track, ya? betul Bapak. Ya di gedung research center kalau double track ini di lantai 8, saya di lantai 3-nya. Oh, di Kayak gedung gitu. senternya itu. Enggak, Pintu Pak. masuk itu ya. Iya, yang di belakang. Makanya kemarin waktu ada double track ya langsung auto dipanggil untuk jadi koordinatornya. Oke. Dari saya cukup sekian, Bapak. Terima kasih atas waktunya dan Terima kasih. progresnya untuk semester 2. Insya Allah di semester depan semoga tetap diadakan program ini dan tetap mendapatkan jatah. Kalau bisa tetap malah ditambahkan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, terlebih di SMA 2 Karangan. Amin. Untuk terakhir mungkin saya bisa minta foto bersamanya di Zoom ini nggih Pak. Kameranya karena sudah on mungkin bisa posisi untuk saya screen capture untuk laporan saya. Oh, sudah. Nggih. Nggih. Sudah siap? Sudah. Nggih, saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Sebentar. Nggih. Lagi Bapak mau tambah gaya. Ini ayo jempol. Ya. Jempol. Oke, jempol. Masih kurang satu lagi. Nih, 1, 2, 3. Satu lagi Mbak, tegasnya Tenggalek meroket. Oh, meroket. Ya, sudah hafal nih Pak Bupatinya. Setiap ini masih. Sebentar, biar sama arahnya. Nggih. Ya, sudah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Siap, nggih. Kita taat pemerintah. Terima kasih. Nggih, enggak apa-apa, Pak. Menyesuaikan juga harus karena virus itu juga sama kondisi seperti 2 Karangan. Nggih. Demikian Pak dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga kedepannya kita bisa silaturahmi langsung tatap muka. Amin. Ya, biar bisa lebih. Nggih, amin Bapak. Nggih, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.